ada juga yang sudah dengar. Akhirnya sekarang malah menjadi teman ya. Iya. Sesama mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran gitu ya. Baik, luar biasa ini. Semoga menjadi amal ibadah dan pahala yang besar untuk Bapak Purwanto ya. Iya. Karena salah satu hal yang patut dilakukan oleh Muslim adalah dakwah ya. Iya. Memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saudara-saudaranya. Iya. Baik, keluarga saat ini ada berapa Bapak? Keluarga. Anak berapa? Anak 2. Anak 2 ya. Kebetulan yang perempuan sekarang sedang menonton, kasih tahu kita live. Luar biasa. Di rumah atau di Ngawi? Di Bukit Tinggi, Pak. Di Bukit Tinggi. Di Sumatera Barat ya. Disapa dulu ini putrinya. Assalamualaikum, anakku Liposyah, sini bapaknya sekarang udah live streaming di TV MTA. Semoga bisa melihat. Ya, rasa kangennya sudah terobati ini. 15 hari kan tidak ketemu ya Pak ya. Ya. Kalau komunikasi ada. Oh, masih sering komunikasi video call juga ya. Sudah berkeluarga putrinya? Dua-duanya sudah. Oh, alhamdulillah. Berarti sekarang bisa kemana-mana lebih enjoy ya Pak? Lebih enjoy. Baru bulan Mei kemarin Pak. Oh, bulan Mei kemarin. Baik. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah itu. Insya Allah, amin. Baik, ke Ngawi berarti menengok siapa Bapak? Menengok ibu kita Pak. Oh, yang masih ibu. Yang masih ibu ya. Tapi di samping itu kita udah kepingin sekali memang menghadiri di majelis pusat. Oh, selain menengok untuk ibu, menengok ya. Ibu, tapi ya. Tujuan yang paling utama adalah hadir di ya, sini. Hadir di sini. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Ini kali pertama juga? Atau? Iya, kali pertama karena kami udah lama hendak pulang kampung. Wow, luar udah 15 tahun. 15 tahun ya. Baru pulang kampung lagi ini semenjak 2008. Oh ya. Dan ini merupakan kali pertama juga Bapak hadir ke majelis pusat ini. Iya. Yang Bapak rasakan seperti apa? Alhamdulillah senang. Bisa. Gedungnya sesuai dengan ekspektasi Bapak iya. atau tidak? Iya. Ketemu tadi Ustadz Ali Rahman begitu tidak asing wajah kita sempat sering lihat aja siaran ya diwawancara ya tadi kok familiar kali gitu kan. Baik, dengan Bapak Ali Rahman ya, penyiar ya. Salah satu penyiar di MTA TV gitu ya. Baik, kalau dari saudara-saudaranya gimana responnya ketika Bapak baru hadir ke sini tadi? Alhamdulillah kami di kampung sudah mengunjungi juga rupanya di Gedung Galar 2 majelis tafsir ini. Ya, di Gedung Galar ya. 2 kali, kemudian di Ngerambi 2 juga, di Widodaren 2 juga pernah. Oh, ketika 15 hari di sini? Iya, udah mengunjungi saudara-saudara kita yang di cabang. Safari cabang ya di sana ya. Alhamdulillah sambutannya menyenangkan. Wah. Jadi tahu apa yang dikaji, semua megang Al-Quran, di absen. Sudah beberapa kali ikut ngaji ya? Ya, udah 5 kali. Ketika di Ngawi siapa yang memberikan petunjuk arah untuk ke cabang-cabang itu? Keluarga, kemudian kawan juga, kebetulan kawan kita Ustadz guru daerah. Jadi dibawa kita untuk dikenalkan di majelis cabang tadi. Wah, baik. Semoga ini nanti bisa semakin meyakinkan Pak Pur untuk ikut kajian juga yang ada di Bukit Tinggi. Ya, insya Allah setelah pulang dari sini kita akan mencari dan langsung bergabung. Ya, semoga nanti kita tunggu kabarnya dari Pak Pur. Baik, berarti dari Ngawi tadi berangkat tadi pagi atau sudah beberapa hari Pak di sini? Yang tadi berangkat sesudah sholat subuh. Oh, sholat subuh ya. Sampai sini jam berapa? Ini jam berapa tadi Pak War? Jam 7 ya. Jam 7 ya. Wah, sama keluarga? Kesini ya? Sama keluarga. Naik mobil ya? Naik mobil ya, berenam. Baik, dari 2008 hingga sekarang masih istiqomah mengajinya. Semoga Bapak juga semakin giat mengikuti kajian yang ada di cabang sana dan pengamalannya semakin banyak ya tentunya. Ya. Baik, terakhir pesan untuk para pemirsa Bapak supaya termotivasi selalu untuk tetap giat bekerjanya. Kan dari Bapak ini kan setengah 6 sampai jam 11 ini. Bekerjanya cukup lama dan tidak meninggalkan kegiatan agamaannya, kewajibannya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang menonton TV MTA maupun lewat radio. Semoga istiqomah dalam menjalankan syariah Islam. Dan tentunya perkenalkan, insya Allah setelah pulang dari sini kita bergabung di perwakilan Bukit Tinggi. Kepada warga Bukit Tinggi yang menyaksikan acara ini bisa menghubungi kami di
bakso Jembes saja itu lebih murah lagi dicari. Bakso Jembes, Jembes ya. ya. Belakang asrama Kudim. Oh ya, baik. Baik. Karena kita tinggal di asrama. Oh iya, baik, luar biasa ini ceritanya. Semoga Bapak istiqomah dan nanti sampai ke Bukit Tinggi lancar dan selamat ya. Sehat selalu Pak Pur dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa silaturahim kita dengan Bapak Purwanto dari Bukit Tinggi. Kembali ke rekan Miftah Al-Firdaus. Fakih Tarifuddin, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita menggelar silaturahim kembali, kami hadirkan Kata Nusantara, kabar MTA se-Nusantara. Informasi berikutnya dari Bali dan Lombok. Guna menunjang jalannya dakwah di seluruh pelosok negeri, Bankom MTA Pusat menggelar pengukuhan pengurus, salah satunya di wilayah Bali dan Lombok. Bertempat di Wisma Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, kegiatan pengukuhan pengurus Bankom Bali dan Lombok berlangsung pada Ahad lalu. Menurut Ketua 2 Bankom MTA Pusat Dasroni, pengukuhan Bankom MTA Bali dan Lombok ini bertujuan untuk mengawal misi dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran. Mengawal misi-misi dakwah ataupun mengantisipasi dalam kehidupan khususnya dalam bidang berdakwah di Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran ini. Sebelum pengukuhan, digelar pengajian gabungan yang diikuti ratusan peserta dari Kabupaten Tabanan dan Denpasar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, serta Lombok. Pengajian diisi oleh Ketua Umum MTA Pusat. Pihaknya mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mensyukuri kenikmatan iman yang telah Allah berikan, serta berharap warga dapat istiqomah mengaji dan mengamalkan isi Al-Quran. Petunjuk itu perlu kita pahami agar bisa kita amalkan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita istiqomah dalam mengaji ini. Kita istiqomah dalam datang ke pengajian, istiqomah dalam memahami, dan istiqomah dalam mengamalkannya. Ustadz Mulyadi, Ketua MTA Perwakilan Tabanan, menjelaskan pengajian gabungan digelar untuk mempererat tali persaudaraan warga. Di sisi lain, pihaknya berharap dengan pengukuhan Bankom Bali dan Lombok dapat memudahkan komunikasi dan informasi terkait kemajelisan. Info-infokan hal-hal yang memang perlu diinfokan, seperti misalnya bencana alam, kecelakaan, maupun keadaan majelis maupun warga. Dengan pengukuhan ini diharapkan dapat melancarkan serta mengembangkan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ke beberapa wilayah di Indonesia. Dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Alfian Bagus Putra Aji, MTA TV. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menggelar silaturahim di bagian putri dengan rekan Amalia Tina. Silakan rekan Amalia. Iya, baik. Terima kasih rekan Miftah Al-Firdaus. Dan pemirsa dan juga pendengar, kembali lagi dalam silaturahim kajian Ahad pagi di bagian putri. Dan saat ini saya sudah kembali bersama dengan salah satu peserta kajian dan juga putranya. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan juga Mas. Dipakai Ibu mic-nya? Mic-nya dipakai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu ini dengan Ibu siapa? Boleh diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurjanah dari Muara Tembesi, Batanghari, Jambi. Iya, Ibu Nurjanah ya. Ibu Nurjanah dari Jambi dan juga Mas Fatahul Huda. Fatahul Huda. Ini sama Umi ya, berdua. Ini kemarin alhamdulillah juga mengikuti final Al-Husna. Ini Mas Huda lomba apa kemarin? Lomba khutbah. Oh, baik, alhamdulillah lomba khutbah putra. Juara berapa Mas Huda? Juara 3. Masya Allah, alhamdulillah juara 3 pemirsa. Nah, Mas Huda ini mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman persiapannya sebelum khutbah apa aja sih? Latihan. Menguasai materi. Menguasai materi. Berlatih mental. Berlatih mental. Tadi ada latihan, menguasai materi, dan berlatih mental. Ini kalau materinya Mas Huda buat sendiri atau yang buatin Umi? Buatin Umi. Buatin Umi. Ini tentunya Uminya juga kreatif ini. Kemarin kalau boleh tahu ambil tema apa Umi? Akhlakul karimah. Al-Hakul Karimah. Alhamdulillah sudah tersampaikan dalam khutbah dengan baik dan
juara 3 begitu ya, nasional, Al-Husna nasional. Ini mungkin Umi bisa diceritakan nih perjalanannya Mas Huda sebelum menuju final Al-Husna ini, apa aja seleksinya, silahkan. Pertama itu ya supaya menjadikan anak itu disiplin, sukses itu abi uminya yang harus disiplin. Nah, agar bisa mendidik anak menjadi disiplin. Nah, jadi pasti dia meniru, mencontoh, memperhatikan orang tuanya. Betul. Gitu. Jadi kita memperbaiki diri dulu, baru bisa memperbaiki anak. Oh, baik. Jadi dari orang tua dulu disiplin, orang tuanya disiplin, nanti anaknya akan ngikut begitu ya Bu ya. Nah, kalau tentang Al-Husna ini Bu, terkait Al-Husna mungkin bisa disampaikan nih ke pemirsa dan juga pendengar. Seleksinya apa aja sebelum Mas Huda ini final Al-Husna di Ponpes kemarin? Seleksinya apa aja Ibu yang dilewati begitu? Pada saat kelas 5, kelas 4 semester kedua mengikuti lomba tingkat desa. Itu juara 1 dan 2 tartil dan khutbah. Masya Allah. Tartil dan tahfidz. Tartil dan tahfidz. Terus ke provinsi Jambi, tingkat provinsi. Mengikuti lomba khutbah, tartil dan tahfidz. Alhamdulillah tahfidz juara 2. Khutbah juara 1, tartil juara 1. Ini borong ya Mas Huda ya. Ini kamu persiapannya gimana? Itu banyak banget lombanya yang diikuti. Tahfidznya persiapannya gimana Mas Huda? Sudah hafal berapa juz? Baru juz 30. Oh, sudah juz 30 itu sudah banyak Mas Huda. Ini belajarnya kalau tahfidz dari kelas berapa sih? Kelas 3. Oh, dari kelas 3 sampai sekarang kelas 6. Kelas 6 sudah belajar tahfidz dari kelas 3 sampai kelas 6. Alhamdulillah sudah hafal juz 30. Masya Allah, ini pencapaian sekali karena nggak semua anak-anak nih Bu bisa hafal juz 30 begitu. Nah, ini mungkin juga peran orang tuanya, tadi sempat disebutkan ya Ibu ya, ada disiplin. Nah, ini untuk disiplin mungkin juga tantangan bagi orang tuanya, bagi anaknya. Nah, ini orang tuanya tadi kan juga harus membangun disiplin dalam diri sendiri dulu ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Ibu tipsnya agar bisa disiplin, terus disiplin dan istiqomah begitu, silakan. Untuk zaman sekarang kan gadget itu sangat, bila kita menggunakannya dengan baik ya hasilnya baik. Jadi untuk anak saya pribadi, setiap anak saya mau meminjam HP itu paling cepat 5 menit. Paling lama 10 menit. Wow. Dengan syarat setor hafalan. Wow, Masya Allah. Dan tidak bermain liar. Iya, berarti ini setiap hari Mas Huda setoran hafalan ke Umi dulu ya? Habis itu baru boleh main HP? Enggak setiap hari main HP. Setiap hari? Setiap hari Minggu. Oh, Masya Allah. Ini tentunya bangun pola kebiasaan seperti ini susah dong Ibu ya? Ini mungkin bisa diterapkan waktu anak umur berapa sih Ibu? Dari umur 2 tahun udah dibiasakan dibawa ke masjid. Jadi alhamdulillah di majelis pun tidak rewel. Kalau untuk hafalan-hafalan itu sebelum SD untuk huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyah saja 1 tahun untuk hurufnya saja. Baru dikenalkan bacaan dan tajwidnya. Masya Allah, ini terus belajar ya, terus belajar, terus istiqomah untuk tadi dari awal dulu mengenal hurufnya dulu, membaca hurufnya dulu bagaimana, lalu naik ke tajwidnya, makharijul hurufnya juga ini bagaimana. Ini kalau Mas Huda belajarnya sama siapa sih? Sama Umi. Sama Umi ya. Belajarnya kalau sama Umi tiap jam berapa setiap hari? Setiap hari. Tiap hari jam? Habis maghrib mau tidur setelah sholat subuh. Wow, Masya Allah, ini jam belajarnya banyak banget Mas Huda. Pantesan ya jadinya anaknya berkualitas begitu, pinter khutbah, pinter tahfidz. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh ini untuk ibu-ibu pemirsa dan juga pendengar di rumah begitu, bagaimana menerapkan disiplin dulu kepada diri sendiri. Orang tuanya disiplin, maka anaknya juga akan disiplin begitu. Jangan berharap orang tuanya nggak disiplin, anaknya berharap disiplin ya Ibu ya. Itu kayaknya agak susah gitu. Iya. Nah, ini ibunya juga tentunya disiplin juga dalam kegiatan majelis dong Ibu ya.
Masya Allah. Iya, ini tentunya banyak kegiatan ini, mengurus anak, kegiatan majelis, tadi juga menemani anak belajar. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Ibu bagaimana manajemen waktunya biar semuanya ini bisa terlaksana gitu. Saya kan bekerjanya penjahit. Ya. Nah, itu sebelum anak pulang sekolah, saya harus stay untuk mengurus anak lah. Pokoknya kalau anak di rumah, waktu untuk anak. Baik. Nah, semua untuk anak, baik hafalan apa itu kerjaan ditinggal gitu. Nah, kalau untuk ke majelis di sana itu di Muara Tembesi sekarang hari Jumat. Jumat ngajinya. Iya. Okay. Itu izin madrasah sama ustadz dan ustazahnya izin dulu. Baru ikut ke majelis. Masya Allah. Ini juga ikut kajian juga Mas Huda. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nggak ada rewel-rewel gitu Bu? Enggak. Alhamdulillah. Ini anaknya ini impian ini. Impian sama orang tua. Tapi tentunya juga dimulai kembali ya Ibu ya, dimulai dari orang tuanya dulu begitu. Ini Ibu bisa disebutkan Ibu ngajinya tadi di cabang mana Ibu? Di Muara Tembesi, Batanghari, Jambi. Pengurusnya Ketua Bapak Sunarto dengan pengurusnya Bapak Sujanto. Baik, ngajinya setiap hari Jumat. Ya, sekarang setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Kalau ke Ahad pagi, Bu, ini rutin atau bagaimana? Ahad pagi di sini. Oh, Masya Allah, ini perdana. Wow, Masya Allah, ini perdana ya, berarti ya perdana Ahad pagi di sini. Ini bagaimana Ibu suasananya? Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah ya Ibu ya. Dan semoga Ibu juga selalu diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk selalu hadir begitu di kajian Ahad pagi di Gedung Pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Ini jauh sekali dari Jambi ke sini. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir langsung. Karena biasanya nyimak di mana Ibu kalau Ahad pagi? Di TV atau di HP lah itu. Ini pemirsa setia MTA bisa di-download untuk dilihat anak saya juga. Alhamdulillah, ini anaknya juga semangat karena uminya juga semangat. Alhamdulillah. Iya, terima kasih sekali Ibu untuk waktunya Mas Huda, terima kasih. Nanti Mas Huda tetap rajin belajar ya, tetap rajin belajar, nurut sama Umi, ditambah nanti hafalannya, nanti tahun depan ikut Al-Husna lagi, oke? Iya. Ini Ibu terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dan juga pendengar, itu tadi wawancara saya bersama dengan Mas Huda dan juga Ibu Nurjanah. Kembali ke rekan Miftah Al-Firdaus. Ya, baik, terima kasih rekan Amaliatina. Pemirsa MTA TV di manapun Anda berada, kita lanjutkan Kata Nusantara, kabar MTA se-Nusantara. Informasi berikutnya dari Temanggung, Jawa Tengah. Kodim 0706 Temanggung menggandeng MTA dalam kegiatan donor darah pada peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat ke-78. Pemandangan berbeda terlihat di gedung MTA perwakilan Temanggung, Jawa Tengah pada acara bakti sosial donor darah pada Selasa lalu. Kali ini donor darah digelar atas kerjasama dengan Kodim 0706 Temanggung bertepatan dengan peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat ke-78. Sedikitnya 223 kantong darah berhasil disumbangkan pada kegiatan ini berasal dari para prajurit TNI serta warga MTA. Kapten Muhammad Habib, perwira staf teritorial Kodim 0706 Temanggung mengatakan, dengan kegiatan ini pihaknya bisa bersosialisasi dengan masyarakat untuk membantu kebutuhan darah. Bersosialisasi, bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu kebutuhan darah. Kasih Pelayanan UDD PMI Temanggung mengatakan, acara ini membantu PMI Temanggung dalam mencukupi kebutuhan darah selama bulan Desember, mengingat kebutuhan darah bulan lalu mengalami peningkatan. Adanya dari teman-teman keluarga besar PNI atau Kodim 0706 membantu sesama lewat donor darah ini setidaknya akan mencukupi kebutuhan darah di bulan Desember tahun 2023. Sementara Ketua MTA Perwakilan Temanggung menyampaikan pihaknya rutin menggelar donor darah setiap 3 bulan sejak tahun 2021 dan telah meraih beberapa penghargaan dari PMI. 2021 sampai sekarang 2023
secara rutin 3 bulan sekali itu kita menyelenggarakan. Jadi jumlah yang sudah 50 sudah banyak. Dengan kerjasama ini diharapkan persatuan dan kebersamaan antara masyarakat dengan aparat dapat terwujud dan dapat memberi manfaat untuk sesama. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Jarwoto, MTA TV. Baik, pemirsa MTA TV di manapun Anda berada, kita rangkai kembali dengan silaturahim di bagian putra dengan rekan Wahid Tarifuddin. Silakan rekan Wahid. Baik, terima kasih rekan Miftah Al-Firdaus dan saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan silaturahim di bagian putra. Dan di samping kanan saya sudah ada 2 orang. Yang pertama ada Bapak Sujianto dan sang putri Dek Raihan. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Bapak Adik? Alhamdulillah. Baik, datang dari Jambi ya? Jambi. Luar biasa ini jauh. Kapan ini berangkatnya Bapak? Berangkat dari hari Rabu. Hari Rabu? Hari Rabu tanggal 20. Nyampe di perwakilan Karanganyar hari Kamis hari Jumat pagi. Jumat ke pagi sekitar jam 6. Oh, cukup lama ya perjalanannya? Terjebak macet. Oh, terjebak macet ya. Di Raisa capek enggak dalam perjalanan? Capek ya. Kemarin sempat istirahat juga ketika di perwakilan ya? Iya. Perjalanan jauh ini yang pertama kali dilakukan di Raihan atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah karena sebelumnya sudah pernah. Oh. Silatnas juga. Oh, pas Silatnas juga ke sini ya. Baik, kemarin adik ini kan mewakili dari Jambi ikut Al-Husna ya. Kategori apa ini adik? Kategori tartil. Oh, tartil ya. Sebelum ke tingkat pusat kemarin di perwakilan ada perlombaan juga? Ada. Juara berapa Kak? Juara 1. 1 ya, luar biasa ini. Gimana tanggapannya kemarin pas di perwakilan dapat juara 1? Senang ya? Senang. Lawannya banyak ini? Banyak ya. Dan tentu adik pasti bangga dan bapak pasti juga bangga ya. Alhamdulillah. Latihannya berapa lama untuk mempersiapkan yang ada di perwakilan? 1 bulan. Kurang lebih berapa? Ya karena mungkin setiap hari latihan ya Pak, jadi tidak dihitung ini salah satu bentuk persiapan untuk keperwakilan. Baik, Pak dari Rehan dulu yang mengarahkan ikut lomba siapa? Mengarahkan pengen sendiri. Siapa? Pengen sendiri. Oh ya, dan akhirnya adik juga ikut termotivasi untuk ikut ya. Kemarin dapat juara 1 di perwakilan, akhirnya maju ke tingkat nasional yang diselenggarakan di Pondok Pesantren. Gimana perasaan adik ketika ketemu dengan teman-teman yang datang dari daerah-daerah jauh gitu? Senang ya. Persaingannya gimana? Ketat atau adik merasa ya ini masih satu level semua gitu? Ketat. Oh, ketat ya. Kemarin bisa meraih juara berapa? 1 harapan. Oh, juara 1 harapan. Wah, luar biasa ini. Dari tingkat nasional dapat juara harapan 1 itu suatu prestasi ya, Pak ya. Dari Bapak selaku orang tuanya ketika sang putri kemarin yang di perwakilan dapat juara 1, kemudian tingkat nasional dapat 1 harapan. Ini bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya, bangga ya. Bangga yang jelas jadi orang tua sampai ke tingkat nasional tarafnya kan. Luar biasa ini. Kalau dari Bapak sendiri yang ditekankan atau mungkin yang dipesankan ketika anak lomba itu apa? Yang jelas satu persiapan mental anak itu jelas. Karena apapun kondisinya kalau mentalnya waktu tampil itu drop, kalimatnya seperti apa untuk menyemangati dan menguatkan mental putrinya? Waktu mau tampil itu kan saya suruh relax saja, tidak usah mikiri nanti dapat juara berapa. Yang penting kita tampil dulu, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Baik, ini merupakan bentuk dukungan dan support ya dari keluarga supaya anak itu bisa tampil maksimal, bisa mengeluarkan bakatnya secara maksimal pula. Ketika di rumah, persiapan tentu juga dilakukan ya Bapak. Ya. Apa yang diberikan kepada sang putri untuk bisa nanti menampilkan potensi maksimalnya? Sebelum kita tampil ke perwakilan, alhamdulillah anak kan sekolahnya di pondok.
Jadi tiap hari sudah terbiasa, kita cuman tinggal murojaahnya saja. Jadi mengulang-ulang bacaan, tajwidnya dibagusi. Oh iya. Berarti tinggal mengontrol ya Bapak ya. Tinggal bagaimana menyesuaikan dengan kebiasaan yang di pondok, kan di rumah tinggal di ritmenya diikuti lagi gitu ya. Baik, kalau adik biasanya murojaahnya seperti apa di rumah? Ya mengulang-ulang bacaan, terus mengulang-ulang tajwid. Biasanya membaca ketika jam-jam berapa? Habis sholat maghrib. Oh, habis sholat maghrib sampai isya itu? Ya. Atau lebih malah? Enggak ya, sampai isya ya itu ya. Baik, kalau ketika di perlombaan kemarin adik, apa yang adik rasakan ketika sudah tampil di depan juri? Sudah tampil di depan juri. Deg-degan ya, nervous? Iya, deg-degan. Ya, untuk mengurangi itu gimana adik? Oh, baca doa ya? Iya. Nah, akhirnya lebih rileks gitu ya. Baik, luar biasa ini. Ternyata kita bisa membaca Al-Quran dengan baik itu karena ada persiapan-persiapan, latihan terus-menerus itu ya Pak ya. Baik, dari Bapak sendiri bagaimana untuk bacaannya? Sudah sebagus sang putri? Alhamdulillah. Walaupun belum begitu sempurna. Karena basic terlebih dahulunya yang berbeda ya Bapak ya. Kalau di Jambi sendiri Bapak mengaji di cabang mana? Kalau dulu sebelum diresmikan, sebelum Silatnas ini di Kota Jambi. Kota Jambi. Nah, sudah di Kota Jambi. Terus dulu kan Batanghari ini masih binaan. Terus waktu Silatnas diresmikan, di Batanghari kajiannya setiap hari Jumat, ba'da sholat Jumat sampai jam 4 sore. Di ba'da Jumatan. Jumatnya. Nanti di Kota Jambinya 2 minggu sekali. Dan Bapak juga hadir ya di cabang di perwakilannya ya. Kalau alamat tepatnya dan ada di cabang, ada di mana itu Bapak? Di Kampung Baru RT 11 perwakilan sudah. Perwakilan Batanghari di Kampung Baru RT 11 Kecamatan Muara Tembesi. Ya baik, mungkin para pemirsa yang saat ini mendengar dan menyimak, nanti yang ingin ikut kajian di perwakilan Batanghari bisa datang ke alamatnya. Yang kajiannya setiap hari Jumat ya Bapak? Setiap hari Jumat. Ba'da Jumat sampai jam 4 sore. Baik, Raisa kemarin pas lomba surat apa yang dibaca? Surah Hud. Dari ayat pertama sampai terakhir? Enggak. Ayat berapa? 25 sampai 35. Sekali baca atau seperti apa kemarin pas lomba? Satu kali baca. Satu putaran langsung dinilai dan ditentukan juaranya ya? Iya. Kemarin ketemu teman-teman dari mana saja? Bogor. Dari Bogor. Oh. Terus apa lagi? Cilegon. Cilegon ya. Dan Belora dan masih banyak lainnya. Banyak ya. Sempat kenalan juga ya kemarin ya. Ya. Ternyata saudara-saudara banyak ya datang ya dari berbagai daerah. Kalau di rumah seperti apa Pak? Pola pendidikan yang dilakukan orang tua untuk selalu menjaga bacaan dari sang putri? Kebetulan paginya ini kan sekolahnya di pondok tuh sampai jam 12. Nanti pulang sorenya itu kita ngaji. Sore sekitar habis asar itu kita ngaji di rumah kan. Nah, nanti maghribnya ngaji juga. Kadang kebetulan saya termasuk salah satu guru pengajian maghrib isya. Nah, jadi ikut. Ya, baik, berarti selalu bisa melanjutkan bacaannya, utamanya setelah sholat di sore harinya itu ya memaksimalkan. Baik, adik mungkin ada pesan untuk teman-temannya supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan mungkin bisa mengikuti perlombaan dan dapat juaranya. Ya. Semangat selalu gitu. Ya, tentunya selalu semangat, terus belajar dan pantang menyerah. Ya, baik, luar biasa. Diikuti saran-sarannya ya. Dari Bapak mungkin ada pesan untuk orang tua supaya mendidik anaknya secara tertib sehingga nanti bisa menghasilkan anak yang sesuai dengan Al-Quran. Terima kasih untuk saudara-saudara kita, termasuk pesan untuk diri pribadi.
mari sama-sama kita tanamkan pada diri anak-anak kita untuk selalu mencintai Al-Quran dan berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang betul. Terutama kita carikan pendidik-pendidik yang benar-benar mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Adik. Nanti pulangnya semoga lancar dan selamat sampai tujuan ya. Terima kasih. Ya, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke rekan Miftah Al-Firdaus. Baik, terima kasih rekan Wahid Tarifudin, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Kita hadirkan kata Nusantara kembali untuk Anda. Kabar informasi berikutnya dari Solo, Jawa Tengah, mengisi waktu libur sekolah, Taman Pendidikan Al-Quran MTA Grampal 1 Sragen, Jawa Tengah, mengajak santri untuk mengenal media dakwah dengan mengunjungi studio Radio Persada FM, MTA FM, dan MTA TV. Inilah keseruan para santri saat mengunjungi studio siaran Radio Persada FM, MTA FM, dan MTA TV di kawasan Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Solo pada Selasa pagi. Dalam kunjungan ini, para santri diajak melihat secara langsung proses siaran serta peralatan pendukung siaran, menyimak penjelasan dari kru MTA Media, dan bahkan berfoto bersama. Menurut salah seorang pengajar TPA MTA Grampal 1, Hafid Fawasaat, kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan media dakwah MTA kepada para santri. Untuk memperkenalkan kepada anak-anak mengenai salah satu media dakwah MTA itu seperti apa. Jadi melalui kegiatan ini mungkin anak-anak dapat belajar dan tahu atau mungkin tertarik mengenai siaran salah satu dakwah MTA itu kayak gimana melalui siaran-siaran TV dan radio nasionalnya. Jadi supaya anak-anak itu mendapat gambaran atau mungkin nanti setelah dewasa tahu kerjanya kayak gini, mereka jadi tertarik kayak gitu. Santri pun mengaku senang dengan adanya kunjungan ini. Mana? Liburan jalan-jalan. Senangnya mau ke Jogja. Apalagi? Udah itu aja senangnya. Udah. Kamera. Apalagi? Kabel-kabel. Apa lagi? Itu aja. Tadi seneng nggak sampai sini? Suka. Senangnya kenapa? Karena liburan atau seperti apa? Seperti liburan. Seperti liburan? Iya. Melalui kunjungan ini, para santri diharapkan mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru tentang media dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tadi informasi untuk Anda semuanya, kata Nusantara, dan kami informasikan bagaimana kondisi yang ada di lantai 2 saat ini di jam 8:17 sudah mulai penuh, dan tentu silakan masih ada tempat yang longgar yang baru datang bisa memasuki gedung dan bisa masuk ke lantai 2 dan lantai 4 untuk putra, lantai 3 untuk putri. Kemudian lantai 2 ini digunakan untuk peserta putra dan juga putri. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tentu di saat nanti sesi tanya jawab silakan Anda bisa berinteraktif langsung dengan pimpinan MTA Pusat Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum dengan mendekati mikrofon yang sudah disediakan di berbagai lantai. Kemudian di mic tersedia nomor, jadi nanti Anda tinggal menyebutkan nomor mic yang ada di yang sudah tertera di mikrofon, kemudian Anda sebutkan nomor berapa mic yang Anda gunakan untuk bertanya di kesempatan kali ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan. Kali ini rekan Amalia Tina di bagian putri sudah siap. Silahkan rekan Amalia. Baik, terima kasih rekan Miftah Al-Firdaus. Dan pemirsa dan juga pendengar, kembali lagi di Silaturahim Ahad Pagi di bagian putri. Dan saat ini saya sudah berpindah di lobi depan gedung Majelis Tafsir Al-Quran. Dan saat ini saya juga sudah bersama salah satu peserta kajian Ahad Pagi pada bagian putri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini silahkan diperkenalkan, ini Bu dari mana dan
namanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniari Dazati dari perwakilan Palangkaraya. Ibu Yuniari. Ibu Yuniar dari Palangkaraya ya, Kalimantan. Jauh-jauh dari Kalimantan ke Solo, Kalimantan Tengah ke Solo. Ini apakah juga membersamai anak-anak untuk Al-Husna? Iya. Alhamdulillah membersamai anak-anak TPA ya Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Ibu Yuniar. Ibu Yuniar juga guru TPQ. Kalau disebut guru itu ya masih sama-sama belajar dengan santri-santri dan juga teman-teman ustadz-ustazah yang lain. Masya Allah, ustazah yang selalu belajar dengan anak-anak dan juga ustazah-ustazah yang lain begitu. Nah ini Ibu Yuniar mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana sih pengalamannya jadi ustazah, bagaimana susahnya mengatur anak-anak, bagaimana sih buat mereka itu semakin semangat baca Qur'annya, semakin semangat belajar Qur'annya, semakin semangat hafalannya. Ini boleh silahkan disampaikan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dengan ilmu yang sedikit kami punya itu awalnya belum berani. Apakah mampu mengajari santri-santri? Apakah mampu dipanggil ustazah? Bagi saya dan mungkin teman-teman di Palangkaraya yang belajar dan mengajar di TPQ MTA itu sambil belajar juga sambil mengajarkan ke santri-santri. Kan seperti kurikulum apa segala macam kan sudah ada dari MTA, tinggal kita mempelajarinya lagi. Habis itu juga ada banyak ilmu yang kita dapat seiring sambil kita mengaji di perwakilan seperti itu kan. Terus ada binaan-binaan juga dari MTA juga kan, alhamdulillah. Dengan sedikit itu mendisiplinkan santri-santri mengajari sedikit demi sedikit sambil kami juga membenahi diri belajar tentang adab-adab Islami, ilmu yang diajarkan di TPQ MTA itu seperti apa, seperti itu untuk menghafal, tidak hanya bisa membaca dengan baik, makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya mungkin seperti itu. Ada hadis, ada akidah akhlak dan bahasa Arab, banyak sekali tarikh Islam seperti itu kan pelajarannya. Terus juga alhamdulillah ada beberapa santri yang mungkin bagi kami juz 30 itu untuk menghafalnya kan enggak sedikit ya. Dan untuk anak-anak zaman sekarang itu kan agak susah untuk menghafal. Alhamdulillah ada beberapa santri yang sudah mau hafal dan insya Allah sebentar lagi tuntas di juz 30 itu. Dan alhamdulillah juga terbukti kemarin di Al-Husna itu kami sebenarnya agak minder dengan yang lain, tapi bismillah kami juga belajar seperti itu. Alhamdulillah kemarin juga sudah diberikan kesempatan untuk ikut lomba Al-Husna ya Ibu ya, mendampingi santri-santrinya ikut lomba Al-Husna begitu. Ini semangatnya Ibu luar biasa sekali dalam mendidik santri-santrinya, tidak juga mengajar tapi juga belajar tentunya ya Ibu ya. Ini tentang bagaimana Ibu juga terus upgrade ilmunya, tentang bagaimana nanti mungkin teknik-teknik yang digunakan untuk mengasuh anak-anak santri gitu. Karena mungkin sekarang dengan dulu beda ya Ibu ya anak-anaknya ya. Jadi bisa diceritakan Ibu apa yang teknik yang ini manjur begitu. Kalau saya dan teman-teman itu karena anak zaman sekarang era milenial itu kan beda dengan zaman dulu. Lebih belajarnya itu yang menyenangkan, tidak terlalu lama tapi mengena, mendisiplinkan, serta banyak bermain games. Jadi mereka belajar itu tidak merasa seperti belajar, seperti games itu kan mereka menjawab soal, mungkin menghafalkan, menyebutkan hadis-hadis yang sudah dihafalkan, habis itu menyebutkan apa saja doa yang sudah sering dipraktekkan setiap hari di rumah. Nah, tapi tidak terasa dengan bermain game. Sekarang mereka happy, mereka senang. Jadi
tapi tidak meninggalkan juga adab Islami yang baik seperti makan dan minum dengan berdiri, terus dengan duduk, tidak dengan berdiri. Habis itu apabila ada orang tua kita harus menjaga sopan santun, permisi dan dengan menunduk seperti itu. Sedikit demi sedikit alhamdulillah bisa merubah kebiasaan santri yang mungkin belum mengerti menjadi mengerti tentang hal-hal kebaikan yang Islam ajarkan. Alhamdulillah, ini sabarnya Ustadz Ustazah di sana juga seluas samudra ini sepertinya. Sambil belajar, pelan-pelan belajar juga, Ustadz Ustazahnya juga belajar, santri dan santriwatinya juga belajar tentunya. Nah ini kalau Ustazahnya belajarnya di mana ini Ustazah? Ya bersama, kan kita ada pertemuan juga TPQ Ustazahnya setiap 1 bulan sekali. Itu seperti apa kan dibahas, ada kendala apa, mau kegiatan apa, mungkin seperti itu kan setiap 1 bulan sekali pasti ada pertemuan. Jadi sambil sharing bersama, namanya kita kan muslim satu tubuh, apalagi kita kan dalam satu wadah TPQ. Nah, TPQ MTA itu jadi memang luar biasa, kami dibantu dan tidak berdiri sendiri, kita tuh satu sama lain luar biasa menguatkan. Apabila satu ada yang down, satu menguatkan. Apabila satu ada yang mempunyai ilmu sedikit, dibagi untuk ustazah-ustazah yang lain, jadi supaya bisa menyebar ke semuanya. Jadi tidak ada satu yang menonjol lebih baik, satu yang kurang. Insya Allah semuanya baik karena niatnya belajar dan mengajarkan hal kebaikan. Alhamdulillah, ini ustazahnya juga terus belajar, terus upgrade ilmunya, bagaimana nanti mengasuh atau mendidik anak-anak santri-santrinya dengan baik. Nah ini selain TPA tentunya di cabang kalau balik di cabang perwakilan di mana? Palangkaraya. Perwakilan Palangkaraya ini juga tentunya ada kegiatan lain terkait kajian begitu. Nah ini mungkin bisa disampaikan Ibu kajiannya setiap hari apa? Kalau kajian umumnya itu setiap Ahad pagi jam 7 sampai selesai. Kalau kajian gabungan 1 bulan sekali, biasanya di hari Jumat sore di awal bulan. Kalau kajian kelompok kecil ada beberapa, mungkin harinya tidak sama kan, menyesuaikan 1 minggu sekali, pasti di sore hari kebanyakan. Seperti itu kajiannya. Nah di situ juga banyak belajar dari mungkin kajian-kajian yang didapat dari yang kelompok kecil, dari yang belajar di kajian umum. Nah di situ terus yang dari kajian gabungan itu ada ilmu yang bisa diambil dan untuk disampaikan lagi diterapkan di diri sendiri, keluarga dan juga di sekitar. Apalagi kami di TPQ MTA, jadi kami juga harus mengajarkan kebaikan sambil kami juga sambil belajar juga seperti itu. Alhamdulillah, ini juga jadi sarana belajar tadi ya Ibu ya, sarana menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Tadi ada di dalam kajian-kajian yang sudah dilakukan. Tadi rutin juga dilakukan, bagaimana juga ustadz-ustazahnya ikut di dalam kajian itu, menambah ilmunya, bagaimana juga jangan sampai ya ustazahnya kalah pintar dari anak-anaknya. Iya bener loh. Iya. Anak-anak itu hebat. Sekarang anak-anak sudah tambah pinter-pinter ya Ibu ya. Nah ini jangan sampai kalah ustadz-ustazahnya. Iya betul. Nah ini kalau di TPA Ibu, TPA-nya namanya apa Ibu TPA-nya? Ya TPQ MTA Palangkaraya. TPQ MTA Palangkaraya, ada berapa santri Ibu di sana? Kan di Palangkaraya itu ada 3 tempat untuk menjangkau yang jauh-jauh. Yang pertama itu ada di pusat, di Jalan Setaji, di MTA Pusat sana, yang di Palangkaraya perwakilan. Yang kedua ada di Jalan RTA Milono, dan yang ketiga ada di Jalan Danau Parupu. Kebetulan itu di tempat saya yang ditunjuk oleh mereka untuk belajar santri-santri, jadi supaya tidak jauh dari majelis, sekitar 20-30 menit perjalanan ke majelis perwakilan Palangkaraya. Jadi kan tujuannya tetap sama, di bawah binaan TPQ MTA Palangkaraya Pusat yang di Jalan Setaji itu. Dan ini juga sengaja dibuat 3 ya Bu ya, biar lebih dekat ini untuk santri-santrinya belajar. Gitu. Yang ya mungkin kan ada banyak anak kecil ya di situ. Saya juga tidak menyangka tadinya
Mungkin santrinya paling berapa 10-15 sekalinya ya, alhamdulillah banyak yang tertarik belajar, berminat bergabung di TPQ MTA. Alhamdulillah banyak yang juga semangat begitu belajarnya ya, karena ustazahnya juga sudah semangat ini karena jadi santrinya tambah semangat lagi. Nah ini kalau di Al-Husna kemarin Ibu mengajukan untuk lomba apa kandidatnya? Perwakilan Palangkaraya kebetulan kemarin itu memberangkatkan untuk lomba yang pertama tartil, khutbah, SDA Putra, SDB Putri khutbah, lomba cerdas cermat Islam, lomba yang satu berkisah, 5 cabang lomba itu. Wow, Masya Allah banyak sekali. Sebenarnya ada yang lainnya juga yang terjaring untuk TPQ MTA Palangkaraya, cuman ada beberapa kendala yang tidak bisa kami memerangkatkannya. Pihak yang dari perwakilan Palangkaraya memberangkatkannya, mungkin karena usianya terlalu kecil atau apa, perjalanan yang jauh seperti itu, jadi dibawa yang besar-besar saja. Baik, alhamdulillah. Dan hasilnya ini bagaimana Ibu hasilnya? Alhamdulillah kemarin untuk tartilnya walaupun kami belum berada di posisi yang pertama, masih mendapat di harapan 1. Untuk LCCI putranya juara 1. Untuk tartilnya harapan 1. Untuk khutbah SDA putra juara 3. Untuk khutbah SDB putri juara harapan 1. Dan kebetulan yang untuk berkisahnya saya sendiri masih berada, banyak belajar juga kemarin tuh di harapan 1. Alhamdulillah, ini memborong piala ini banyak sekali untuk TPQ MTA Palangkaraya. Nah, bonus juara itu bonus ya, belajar tugasnya. Tetap juara di hati ustadz-ustazahnya kok, santri-santrinya ya. Ibu juga tetap juara. Tetap juara di hati suaminya. Semangat belajar, yang masih banyak ilmu yang didapat dari Al-Husna kemarin itu. Baik, banyak ilmu yang didapat, banyak pengalaman juga. Anak-anaknya juga pasti dari Kalimantan Tengah ke sini, perjalanan jauh, banyak anak-anak yang anak-anak lihat, banyak yang anak-anak pelajari begitu. Ini tentunya jadi pengalaman yang berharga untuk anak-anak. Nah, ini juga tentunya tidak lepas dari semangat ustadz-ustadzanya untuk membimbing begitu, membimbing bagaimana anak-anaknya untuk terus mau belajar, terus tetap mau istiqomah untuk TPA begitu. Pernah nggak sih Bu menemui anak-anak yang mungkin dia ini awalnya semangat TPA, lalu lama-lama kok semangatnya kendor? Nah ini Ibu bagaimana menyemangatinya Ibu? Kalau prakteknya saya sendiri, untuk anak-anak yang seperti itu saya kembalikan lagi ke orang tuanya, dan trik saya untuk anak-anak yang seperti itu saya dekati, saya tanya kenapa kok nggak mau TPA. Kalau dia memang sudah tidak mau ya sudah tidak bisa dipaksa juga, tapi kalau masih mau datang, nanti pada saat pembelajaran itu kita bikin enjoy, bikin asik. Si santri yang belum seperti santri yang lain semangat itu, jadi setelah apa yang membuat dia senang mungkin, terus kita memahamkan untuk apa sih kita thalabul ilmi itu, untuk apa sih kita belajar ilmu agama itu, untuk apa, supaya apa, kita kan masih anak-anak kata mereka ada, itu kita harus pahamkan betul, supaya mereka mengerti, oh untuk apa, seperti itu. Kalau saya alhamdulillah ini juga ustadz-ustadzanya sangat pengertian sekali ini, bagaimana nanti membujuk anak-anaknya, tentunya tidak dengan kekerasan ya Ibu ya, karena anak-anak mungkin kalau dengan kekerasan makin nggak mau. Disiplin itu beda dengan keras. Iya betul. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi nih untuk para ayah ibu di rumah dan juga ustadz-ustadzah TPQ yang mungkin sekarang lagi kebingungan atau pusing dengan anak-anaknya. Aduh, anak-anak santri saya kok seperti ini ya. Nah ini bisa dipakai triknya Ibu Yuniar tadi. Mungkin yang lain lebih jago. Iya. Ini terima kasih sekali Ibu Yuniar untuk sharing-sharing ilmunya tentang bagaimana caranya mengatur anak-anak yang mungkin luar biasa hebat sekarang ini. Terima kasih Ibu, semoga Ibu semangat selalu, semoga selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir di majelis pusat. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kembali ke rekan Miftah Al Firdaus. Baik, terima kasih rekan Amalia Tina.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan Kata Nusantara, kabar MTA se-Nusantara. Menguatkan silaturahim dan mengenalkan lembaga pendidikan milik MTA, SMPIT MTA Karanganyar menggelar jalan sehat, diikuti tidak kurang dari 1.500 peserta. Seperti inilah keseruan acara jalan sehat keluarga besar SMPIT MTA Karanganyar yang diikuti sedikitnya 1.500 peserta yang terdiri dari orang tua siswa, instansi terkait, serta masyarakat umum di sekitar lingkungan SMPIT MTA Karanganyar. Acara semakin meriah dengan dilakukannya pembagian hasil penilaian siswa yang dimeriahkan dengan berbagai kebolehan siswa serta bazar UMKM yang menjual berbagai souvenir serta kuliner. Dr. Andes Sukarman, Kepala SMPIT MTA Karanganyar menyampaikan, kegiatan ini digelar untuk menguatkan silaturahim serta mengenalkan keberadaan SMP MTA Karanganyar kepada masyarakat sekitar. Ya, mempererat silaturahim keluarga besar khususnya SMPIT MTA Karanganyar dan untuk memperkenalkan keberadaan SMPIT MTA Karanganyar. Puluhan hadiah juga dibagikan kepada peserta, mulai dari hadiah hiburan hingga hadiah utama seperti kulkas dan mesin cuci. Salah seorang wali murid bersyukur dengan adanya acara ini